Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan pujian dan syukur nikmat kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tak putus-putusnya selalu melimpahkan berbagai karunia kepada kita. Semoga Allah tetap memeliharakannya untuk kita dan keluarga dan juga menambahkannya di hari-hari mendatang. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan yang baik ini, pagi hari ini saya ingin berbagi untuk mengingatkan kembali tema hidup berkeseimbangan adalah perwujudan nilai takwa yang terasah. Alhamdulillah, kita telah melewati bulan suci Ramadan kemarin, di mana Allah Ta'ala telah menjadikan bulan Ramadan adalah bulan menyegarkan kembali, mengasah kembali ketakwaan kita. Insya Allah kita semua tergolong hamba-hamba yang beriman. Kita semua tergolong hamba-hamba yang bertakwa. Tetapi Allah memberikan satu jalan untuk memudahkan bagi kita selalu mengasah keimanan dan ketakwaan kita, yakni bulan yang penuh berkah, bulan Ramadan yang kemarin alhamdulillah telah kita lewati dengan baik. Dengan melewati bulan Ramadan kita berharap takwa kita terasah. Bapak Ibu sekalian, di antara nilai ketakwaan yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan, dijelaskan pula oleh baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, adalah hidup berkeseimbangan. Semakin hamba bertakwa, maka keutamaan yang dari amal kebaikannya adalah hidup berkeseimbangan. Inilah yang kita akan segarkan kembali untuk melihat sejauh mana ketakwaan kita terasah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syams menjelaskan tentang keberuntungan bagi hamba yang selalu mengasah potensi kebaikan dirinya agar kembali kepada fitrah penciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya dalam surat As-Sam ini, demi jiwa dan penyempurnaannya, kami telah ilhamkan kepada jiwa itu mana yang salah, mana yang benar. Beruntunglah orang yang selalu mengasah jiwanya untuk tetap berada dalam kebenaran, mengikuti kebenaran dan mengamalkan kebenaran itu. Dan merugilah orang yang mengotorinya. Dari ayat ini kita dapat memetik bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan kepada setiap hambanya mana yang benar, mana yang salah. Wahadaina najdain. Allah telah tunjukkan dua jalan itu, jalan kebenaran dan jalan yang salah. Maka Allah sampaikan dalam ayat ini, beruntung qad aflaha man zakkah. Beruntunglah orang yang mengasah dirinya untuk terus berada dalam ketakwaan dan kebenaran itu. Maka hendaklah kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita hamba yang selalu mengasah diri, dan salah satunya
pengasahan yang efektif yang Allah siapkan bagi kita adalah bulan Ramadan yang lalu. Jadilah kita sebagai zakiyah, jangan menjadi dasiyah. Zakiyah adalah orang yang terus-menerus mengasah, memperbaiki diri, menjaga diri dengan kebaikan-kebaikan. Dan jangan menjadi dasiyah, orang yang selalu mengotori jiwa dengan keburukan dan tak berupaya membersihkan jiwanya, tidak berupaya memperbaiki dirinya. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, sungguh manusia diciptakan memiliki fitrah penciptaannya. Dan agama Islam memberikan aturan-aturan terhadap manusia agar diri manusia itu sesuai dengan fitrah penciptaannya, cocok dengan fitrahnya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Rum ayat ke-30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. La tabdila li khalqillah dalikal dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, yakni Islam itu, untuk mengamalkan agamanya secara tulus. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Jadi kalau perumpamaannya ada satu tempat, dia ada tutupnya, maka sesungguhnya fitrah ini cocok dengan ajaran yang Allah telah siapkan. Jika seorang hamba mengamalkan Islam ini dengan benar, maka dia akan terus berada dalam fitrahnya itu, memelihara fitrahnya itu. Allah sampaikan tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, yang akan terus menjaga, menyegarkan kita dalam fitrah penciptaan. Tetapi kebanyakan manusia tidak menyadarinya. Di antara sifat fitrah pada manusia yang Allah telah ciptakan adalah hidup dalam keseimbangan. Ini salah satu fitrah manusia yang Allah ciptakan di muka bumi. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Demikian kami telah menjadikan kamu umat Islam sebagai ummatan wasatan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Ummatan wasatan adalah umat yang hidup berkeseimbangan. Para ulama menafsirkan ummatan wasatan, di mana Allah menjadikan kaum muslimin sebagai ummatan wasatan, adalah umat yang menjaga keseimbangan hidupnya. Yakni tidak berlebihan condong ke kiri atau berlebihan ke kanan, ke barat atau ke timur. Itu satu perumpamaan yang Allah jelaskan dalam firman-Nya surat Al-Baqarah 177 yang Allah firmankan artinya, bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu satu kebajikan. Akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, kepada hari kemudian, kepada malaikat, kepada kitab-kitab, kepada nabi-nabi. Alhamdulillah, insya Allah apa yang Allah telah jelaskan ini, beriman kepada Allah, kepada hari kemudian, pada malaikat, kepada kitab, kepada nabi-nabi, insya Allah kita telah miliki semua. Kemudian Allah lanjutkan, dan memberikan harta yang dicintainya, yang disukainya kepada kerabatnya, kepada anak yatim di sekitarnya, kepada orang-orang miskin, kepada musafir yang membutuhkan pertolongan, dan orang yang minta-minta, dan untuk memerdekakan perbudakan atau hamba sahaya, dan mendirikan salat, menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janji bila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan,
Mereka itulah orang-orang yang benar imannya. Dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Di sini Allah menjelaskan tentang syariat Islam. Dari mulai keimanannya, kemudian amal-amal solehnya, baik hablu minallahnya maupun hablu minan nasnya. Siapa yang menegakkan itu Allah tetapkan merekalah orang-orang yang benar imannya dan mereka itulah orang-orang bertakwa. Semoga Bapak Ibu kita semua termasuk dengan apa yang Allah sebutkan ini. Menjadi hamba yang benar imannya dan hamba yang bertakwa. Inilah ajaran Allah Subhanahu wa taala yang bila kita menjalaninya sungguh kita akan menjadi ummatan wasatan, umat yang menjaga keseimbangan hidupnya. Keseimbangan adalah salah satu fitrah penciptaan. Allah Ta'ala berfirman, dialah yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang maha pemurah itu sesuatu yang tidak seimbang. Ciptaan Allah langit ini seimbang. Ya, dia beredar dengan keseimbangan yang luar biasa. Bumi berputar dengan keseimbangan yang luar biasa. Kita bisa bayangkan Bapak Ibu sekalian, kita naik pesawat, bila ada awan atau cuaca yang buruk, itu pesawat bisa goncang. Bumi berputar setiap hari dengan kecepatan yang luar biasa berputar. Padahal kalau benda berputar, kita berada di atasnya, kita akan terpelanting. Tapi alhamdulillah, kita di atas bumi yang berputar, kita tidak merasa terpelanting. Ini ada karena keseimbangan yang Allah ciptakan. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Allah yang maha pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, perhatikan berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang dari ciptaan Allah itu? Nah, kalau alam semesta saja yang Allah jadikan sebagai fasilitas bagi hamba-hambanya manusia di muka bumi, maka manusianya sendiri Allah telah ciptakan dengan fitrah keseimbangan itu. Hanya mereka yang bisa menjaga keseimbangan itulah yang akan tetap berada dalam fitrah penciptaannya, berada dalam keseimbangan itu. yakni dengan berpegangan pada apa yang Allah telah sampaikan berupa Islam, yakni ajaran-ajaran Islam. Sebaliknya, kalau kita diminta agar hidup seimbang, Allah mengingatkan kita jangan berlaku hulu, yakni berlebihan. Ya, tidak seimbang. Allah Ta'ala melarang hambanya berlaku tidak seimbang, yakni bersikap berlebihan pada satu sisi. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah, katakanlah, wahai ahli kitab, jangan kamu berlebih-lebihan melampaui batas dengan cara yang tidak benar dalam agamamu. Dan jangan kamu memperturutkan hawa nafsu orang-orang yang telah sesat, dan karena mereka telah menyesatkan banyak orang, dan mereka pun tersesat dari jalan yang lurus. Jalan yang lurus, Siratal Mustaqim ini, adalah jalan yang penuh keseimbangan. Jangan kita melenceng ke kiri dan ke kanan, yang kemudian bersikap hulu, berlebihan pada satu sisi. Hulu berlaku tidak seimbang akan mendatangkan kerugian. Nabi SAW bersabda, wahai manusia, waspadalah kamu sekalian terhadap hulu di dalam Islam. Yakni jangan kalian berlebihan dalam beragama. Sesungguhnya yang membinasakan umat-umat sebelum kamu adalah sikap hulu dalam agama mereka. Yakni tidak menetapi apa yang Allah dan Rasul-Nya ajarkan agar kita selalu berkeseimbangan. Oleh karenanya hendaklah kita melihat kembali apakah hidup kita sesuai dengan apa yang Allah dan Rasul-Nya ajarkan,
untuk hidup berkeseimbangan ini. Ada beberapa pola hidup seimbang yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, keseimbangan dalam berharap untuk kesuksesan. Hendaklah selalu berharap sukses dunia dan sukses akhirat. Inilah salah satu keseimbangan yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Agar kita berupaya dalam hidup ini untuk meraih dua kesuksesan itu. Itulah hidup seimbang yang diajarkan. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 221 yang artinya, maka di antara manusia ada orang yang berdoa, berarti dia bercita-cita, berharap, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia. Hanya dunia saja yang menjadi orientasi hidupnya. Hanya dunia saja yang menjadi orientasi kesuksesan hidupnya. Maka Allah katakan ini bentuk ketidakseimbangan. Maka dalam ayat lanjutannya, tiada baginya kebahagiaan yang menyenangkan di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Hanya sukses dunianya, tapi tidak sukses dalam akhiratnya. Kenapa? Karena dia ingin mendapatkan dunia dengan machiavellis, yakni dengan menghalalkan semua cara. Mungkin bisa sukses. Dia bisa meraih, tapi Allah akan cegah dia mendapatkan kebaikan akhirat. Nah, lanjutan ayatnya, dan di antara mereka, yakni manusia, ada orang yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan, yakni kesuksesan di dunia, dan kebaikan dan kesuksesan di akhirat. Dan peliharalah kami dari siksa neraka. Inilah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaklah setiap Muslim punya komitmen agar meraih sukses dunia, sukses akhirat. Maka untuk meraih sukses dunia, sukses akhirat, hendaklah ia selalu berikhtiar, berupaya dengan cara yang benar. Tidak machiavellis, tidak menghalalkan semua cara yang penting sukses. Dia harus komit dengan apa yang Allah telah tetapkan, yang Allah bolehkan dan Rasul tunjukkan. Ya, bukan sekedar kesuksesan semata. Dia meraih keuntungan dengan korupsi misalnya, maka mungkin saja tidak terlacak. Ya, dia mencuri tidak terlacak di dunia, selamat dia, tapi di akhirat tidak akan selamat. Nah, ini yang diingatkan Allah, hendaklah kita punya komitmen dalam hidup ini, berikhtiar selalu untuk meraih kesuksesan dunia dan akhirat. Di dalam surat Al-Qasas ayat ke-77 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, carilah olehmu apa yang akan diberikan oleh Allah kepadamu di akhirat. Allah telah menyiapkan akhirat, tapi bagi hamba-hambanya dengan jalan yang tertentu. Dan jangan lupakan nasibmu di dunia. Jangan mengejar akhirat semata, meninggalkan nasib kita di dunia. Tidak, Allah perintahkan, jangan kamu melupakan nasibmu untuk sukses dunia. Untuk mendapatkan kenikmatan dunia, jangan kamu lupakan itu. Kemudian berbuat baiklah kamu dalam kehidupan di permukaan bumi ini, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Jangan kamu melakukan pengerusakan di muka bumi ini. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Nah, dalam ayat ini juga mengguiden kita, memberikan arah pada kita, bahwa kita dalam hidup berikhtiar terus mencari akhirat, tapi ditetapkan oleh Allah, jangan lupakan nasibmu di dunia. Itu tadi sesuai dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sukses dunia, sukses akhirat ditempuh dengan ikhtiar yang tidak menghalalkan semua cara. Karena bila menghalalkan semua cara, dia tidak mendapatkan akhirat. Boleh jadi dia sukses dunia, tapi tidak akan sukses di akhirat.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda pula menjelaskan tentang hal ini. Dalam sabdanya, sungguh umatku yang terbaik bukanlah mereka yang memperhatikan dunianya dengan mengabaikan akhiratnya. Kita perhatikan Bapak Ibu, petuah Nabi SAW. Sungguh umatku yang terbaik bukanlah mereka yang memperhatikan dunianya dengan mengabaikan akhiratnya. Bukan pula yang memperhatikan akhiratnya dengan mengabaikan dunianya. Akan tetapi mereka umatku yang terbaik adalah yang memperhatikan dunianya dan memperhatikan akhiratnya. Subhanallah. Hidup berkeseimbangan dengan cita-cita ikhtiar untuk meraih kesuksesan dunia dan akhirat. Kebahagiaan dunia dan akhirat. Dalam ayat yang lain surat An-Nisa 134 masih berkaitan dengan keseimbangan dunia akhirat ini. Allah berfirman, "Man kana yuridu thawabad dunya fa indallahi thawabud dunya wal akhirah. Wa kana Allah sami'an basira." Barang siapa yang menghendaki manfaat dunia saja, maka ia merugi. Kalau dapat manfaat dunia saja rugi. Kenapa? Allah menjelaskan. Karena di sisi Allah itu, Allah siapkan manfaat dunia dan manfaat akhirat. Kamu bisa ke sukses dunia, sukses akhirat. Sekaligus itu bisa. Allah maha mendengar lagi, maha melihat hamba-hamba. Sekali lagi, pesannya agar kita berikhtiar, merebut, bercita-cita sukses dunia, sukses akhirat. Dan itu bisa ditempuh dengan tidak machiavellis. Dengan tidak menghalalkan semua cara untuk merebut kesuksesan dunia. Tapi tetap menekuni apa yang Allah dan Rasul-Nya telah jelaskan. Yakni tidak menghalalkan semua cara. Lebih lanjut, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjelaskan dalam surat Hud ayat 15-16. Yaitu menjelaskan ada di antara manusia yang orientasinya dunia semata tanpa mengindahkan syarat niat yang benar dan cara yang benar. Maka boleh jadi Allah bukakan pintu apa yang dia inginkan. Inilah yang dinamakan istidraj. Dibukakan manfaat dunia, sukses dunianya, tapi Allah tidak ridho. Maka dia tidak memperoleh akhiratnya. Allah berfirman yang artinya, barang siapa yang menghendaki manfaat dunia saja dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna dan mereka di dunia tidak dirugikan. Itulah orang yang tidak memperoleh manfaat di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat apa-apa yang telah mereka kerjakan di dunia dan sia-sia apa yang telah mereka kerjakan. Na'udzubillah min dzalik. Inilah di antara hidup berkeseimbangan sesuai dengan fitrah penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya manusia di muka bumi, yaitu hendaklah berniat, bercita-cita, berikhtiar untuk sukses dunia, sukses akhirat. Oleh karenanya, bila seseorang hamba berikhtiar dengan konsep ini, sukses dunia, sukses akhirat, dia melakukan amal-amal kebaikan sesuai dengan apa yang Allah tuntunkan dan Rasul jelaskan, maka ia akan mendapatkan ridho Allah di samping karunia yang ia peroleh. Maka Allah menyuruhnya bergembiralah. Ini kabar dari Allah SWT dalam surat Yunus 58. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah bukakan dengan ikhtiarnya yang benar, Allah bukakan karunianya, dan Allah berikan rahmatnya, Allah ridha.
Maka bila kita mendapatkan rizki semisal dengan diridhoi Allah, maka Allah perintahkan gembiralah. Kita mendapatkan hal-hal yang kita harapkan di dunia ini dan meraih ridho Allah sekaligus, maka Allah perintahkan bergembira karena bakal sukses dunia, sukses. Di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan bahwa seorang hamba mukmin yang bekerja mencari dunia, maka selain ia memperoleh hasil dari pekerjaannya, ia pun mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis Imam Tabrani, suatu saat Rasulullah sedang berada di majelis bersama sahabatnya yang sedang kajian begitu. Tiba-tiba ada seorang sahabat yang melihat seorang pemuda yang gagah, yang kuat. Mereka minta izin keluar dari majelis itu. Lalu sahabat itu berkata, sekiranya hal ini dilakukan di jalan Allah, alangkah baiknya. Yani sahabat itu mengeluhkan, kok bisa ya di majelis macam ini tiba-tiba dia keluar. Kemudian Nabi mendengar celetukan itu dan menegur sahabat yang menyeletuk semacam itu dengan teguran, jangan kalian ungkapkan itu. Karena jika ia keluar bekerja untuk anaknya yang masih kecil, maka ia termasuk jihad fisabilillah. Jika ia keluar bekerja untuk kedua orang tuanya yang sudah tua, maka ia termasuk jihad fisabilillah, yakni pahalanya besar seperti pahala jihad. Jika ia keluar bekerja untuk dirinya sendiri sehingga memiliki iffah, yakni memiliki harga diri untuk tidak menjadi peminta-minta, maka ia berada di jalan Allah. Ia juga jihad fisabilillah. Tetapi jika ia keluar untuk bekerja karena ria dan sombong, maka ia berada di jalan syaitan. Inilah yang mungkin sukses dunianya. Kalau dia bekerja hanya untuk kesombongan, dia sukses dunianya, tapi Allah tidak ridha. Tapi bila ia sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya tuntunkan untuk dalam bekerja, maka Nabi mengatakan dia mendapatkan pahala besar seperti pahala jihad fisabilillah. Dalam sabda Nabi yang lainnya, barang siapa yang sore hari dalam keadaan kelelahan lantaran pekerjaan yang telah dilakukannya, maka ia dapatkan sore hari tersebut dosa-dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bekerja dengan kesungguhan sesuai dengan amanah yang dibebankan, maka sungguh ia telah beramal soleh dan ganjarannya adalah diampunkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala di sore harinya dari amal bekerja dia keseharian. Dalam hadis yang kedua, sesungguhnya di antara dosa-dosa itu terdapat dosa yang tidak dapat dihapuskan dengan sholat. Artinya amal sholat belum bisa menghapuskannya. Pahala puasa belum bisa menghapuskannya. Pahala haji dan umroh sekalipun belum bisa menghapuskannya. Lalu sahabat bertanya kepada Nabi, apa yang bisa menghapuskannya ya Rasulullah? Nabi menjawab, semangat dalam mencari rizki yang halal. Semangat dalam mencari rizki yang halal adalah salah satu wasilah untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Di samping ibadah sholat itu wasilah pengampunan dosa, puasa Ramadan wasilah pengampunan dosa, haji dan umroh wasilah juga pengampunan dosa, dan mencari rizki yang halal. Inilah arahan dari Allah dan Rasulnya agar kita hidup berkeseimbangan, bercita-cita dan selalu berikhtiar hidup sukses dunia, sukses akhirat sesuai dengan panduan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Bahagia dunia, sukses dunia. Bahagia akhirat, sukses akhirat.
Dalam firman Allah surat Yunus 62-64, Allah Ta'ala menekankan juga tentang kesuksesan bagi hamba yang bertakwa jika ia telah terasah ketakwaannya. Allah Ta'ala berfirman, Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah. La tabdila li kalimatillah. Dzalika huwal fawzul azim. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Ini jaminan Allah. Allah jamin hambanya ini tidak akan khawatir dan tidak akan bersedih hati dalam hidupnya. Siapa mereka? Yaitu orang yang beriman dan selalu bertakwa. Terasah ketakwaannya. Kemudian Allah janjikan bagi mereka berita gembira dalam kehidupan dunianya. Allah jaga kehidupan dunianya dan dalam kehidupan akhiratnya. Sukses dunianya, sukses akhiratnya. Bahagia dunianya, bahagia akhiratnya. Ini jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi mereka yang terasah ketakwaannya. Kemudian Allah firmankan, tidak ada perubahan bagi janji Allah. Inilah yang Allah janjikan, yang Allah akan berikan kepada hamba yang beriman dan bertakwa. Yang demikian itu keberuntungan yang besar. Bapak Ibu, mari kita berupaya, berikhtiar untuk meraih apa yang Allah janjikan ini dengan iman dan ketakwaan. Alhamdulillah Allah telah karuniakan kepada kita agar kita sukses dunia, bahagia dunia, sukses dan bahagia di akhirat. Inilah keseimbangan yang pertama. Berikutnya tentang keseimbangan yang kedua. Allah mengajarkan agar kita hidup beraktivitas dunia ini, melaksanakan amal-amal ibadah, hablum minallah dan hablum minannas. Siapa yang tidak seimbang dalam menjaga hubungan baik kepada sesama dan hubungan baiknya kepada Allah, maka dia celaka. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Imran 112, Dzuribat alaihimud dillatu aynama thukifu illa bihablim minallah wa hablim minannas. Al-ayat. Yang artinya, mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada. Tidak akan sukses dia. Kecuali jika mereka menjaga hubungan baik dengan Allah dan menjaga hubungan baik dengan sesama. Hablum minallah dia tegakkan, hablum minannas dia juga amalkan. Inilah keseimbangan yang berikutnya, menjaga amal-amal hablum minallah dan amal-amal hablum minannas. Dalam surat Fatir ayat 29-30 Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaminkan keberuntungan besar bagi hamba yang bisa menjaga dua hubungan ini. Hubungan Allah dan hubungan kepada sesama. Walaupun dengan amal yang Allah jelaskan dalam surat ini, dalam surat Fatir ini, amal yang pokok yang ringan saja. Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat. Nah ini hablu minallahnya. Dia selalu membaca kitab Allah, dijadikan petunjuk dalam hidupnya, dan mendirikan sholat. Menjaga hubungannya dengan Allah, dan menafkahkan sebagian dari rizki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan. Ini amal hablum minannas, peduli pada lingkungan sesama. Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, Allah jamin. Dia tidak akan merugi dalam hidupnya. Allah akan menyempurnakan kepada mereka pahala mereka, yakni kehidupan akhiratnya, yakni dengan mengumpulkan pahala dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya, kehidupan dunianya. Ya, jadi cita-cita yang awal tadi, keseimbangan yang pertama, sukses dunia, sukses akhirat, terpenuhi bila ia menjaga hablum minallah wa hablum minannas. Allah jaminkan, Allah sempurnakan pahalanya
yakni untuk negeri akhiratnya, dan Allah membuka pintu karunia-Nya di dunia ini. Allah Maha Pengampun lagi Maha mensyukuri. Dengan amal hablu minallah dan hablu minannas. Dan Allah mencantumkan dalam ayat ini hablu minallahnya membaca Al-Quran dan mendirikan sholat, hablu minannasnya berbagi dengan sesama, peduli dengan sesama. Untuk status hukum yang sama, ini penjelasan para ulama, yakni yang wajib dengan yang wajib, sunnah dengan yang sunnah, maka hablu minannas lebih didahulukan dalam waktu mengerjakannya dan tidak dalam rangka mengingkari amalan hablu minallahnya. Satu kasus yang diabadikan dalam Al-Quran adalah kisah Ammar bin Yasir yang disiksa. Saat itu Ammar di Mekah menjadi budak, kemudian ditangkap oleh majikannya Abu Sufyan, kemudian disiksa. Disiksa agar tidak masuk Islam, agar tetap menyembah berhala, tidak mengesahkan Allah. Kemudian Ammar tetap bertahan, Allah, Allah, Allah. Maka orang-orang kafir ini kemudian mendatangkan ibunya. Ibu Ammar bin Yasir ini didatangkan di hadapan Ammar. Bukan Ammarnya yang disiksa, karena Ammar ketika disiksa dia tetap bertahan untuk mentauhidkan Allah. Allahu Ahad, Allahu Ahad. Tapi ketika di hadapan Ammar ada ibunya, dan ibunya pun disiksa di hadapannya, maka Ammar pun yang tadinya bertahan untuk tetap mengimani Allah, mentauhidkan Allah, Ammar pun berkata, ya, memuji berhala hanya untuk menyelamatkan ibunya yang disiksa. Maka setelah Ammar bin Yasir menyebut memuji berhala yang diinginkan oleh mereka, maka dilepaskan ibunya. Ibunya selamat, ibunya diamankan, dan Ammar pun merasa dia sudah seolah-olah sudah menyekutukan Allah karena dia memuji berhala, ya, tidak lagi memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang di sekitarnya yang mendengar ucapan Ammar bin Yasir memuji berhala itu, mereka kemudian lapor kepada Nabi, mengabarkan kepada Nabi, ya Rasulullah, Ammar telah musyrik. Ammar bin Yasir telah musyrik dari ketauhidan. Dia memuji berhala itu. Nah, kemudian saat itu malaikat Jibril turun kepada Nabi SAW, menurunkan surat An-Nahl ayat 106. Nah, ini ayat surat An-Nahl 106 yang asbabun nuzulnya berkaitan dengan peristiwa Ammar bin Yasir itu. Yang dia kemudian memuji berhala karena menyelamatkan ibunya yang disiksa. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman, dia mendapat kemurkaan Allah. Ya, kalau dia kafir, mengingkari keimanannya, dia dapat murka. Kecuali orang yang dipaksa kafir, padahal hatinya tetap tenang dalam beriman, dia tidak berdosa. Seperti kasus Ammar bin Yasir ini. Dia memuji Lata Uzza, berhala-berhala pada saat itu, karena ingin menyelamatkan ibunya. Menyelamatkan ibunya adalah hablum minannas. Sedangkan dia mentauhidkan Allah, tidak hanya memuja Allah, memuji Allah, tidak memuji berhala, memuja berhala. Itu hablum minallah. Nah, dalam keadaan semacam ini Allah meringankan hambanya. Ya, kalau keterpaksaan semacam itu, maka Allah memaafkan kesalahan tidak mentauhidkannya itu sekalipun. Akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar. Nah, dari ayat ini para ulama menetapkan dalam fikih aulawiyat, ya, keutamaannya kalau dihadapkan antara yang wajib dengan yang wajib,
Maka kalau kedaruratan semacam itu mendahulukan hablu minan nas lebih utama dibolehkan daripada hablu minallah. Itulah kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat An-Nisa Allah juga berfirman bagaimana Allah menyuruh kita berbuat kebaikan pada sesama. Sembahlah Allah dan jangan kau mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak, kepada karib kerabat, pada anak yatim, pada orang miskin, pada tetangga yang dekat, tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya. Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Dari ayat ini kita bisa memetik. Yang pertama, sembahlah Allah, jangan kau mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Ini adalah perintah menjaga hablu minallah, yakni mentauhidkan Allah. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Hanya disebut jangan mempersekutukan Allah. Hak Allah hanya disebut satu, jangan menyekutukan Allah. Tapi berkaitan dengan hablu minan nas, Allah merincikannya. Berbuat baiklah kepada ibu bapak, kepada kerabat, pada anak yatim, orang miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, dirinci. Perincian ini dijelaskan oleh para ulama untuk menegaskan bahwa Allah menyuruh kita lebih mengutamakan hablu minan nas ini tanpa meninggalkan hablu minallah. Juga dalam firman Allah surat Yunus 87 Allah berfirman di akhir ayat ini, wa aqimus salata wa basyiril mu'minin. Dirikan oleh kalian salat dan gembirakanlah orang yang beriman. Mendirikan salat hablum minallah. Menggembirakan orang beriman hablum minan nas. Ini disampaikan oleh Allah dalam firman-firman-Nya, selalu menyeimbangkan ini antara hablum minallah dan hablum minan nas. Dirikan salat dan gembirakan orang beriman. Ayat tadi, jangan kamu sekutukan Allah, berbuat baiklah kepada orang-orang yang disebut tadi. Keluarga, orang tua, anak yatim, fakir miskin, tetangga dekat, tetangga jauh. Bahkan dikabarkan bagaimana interaksi dengan anak menggembirakannya, mendapat ampunan besar dari Allah. Ini amal hablum minan nas yang mungkin ringan, tapi di sisi Allah, Allah besarkan pahalanya. Tentang hal ini sudah berulang saya sampaikan, menggembirakan anak kecil mendapatkan kafaratuz dzunub, pengampunan dosa menyeluruh. Juga berkaitan dengan kasus sahabat Nabi Abu Darda dan Salman Al-Farisi, di mana dari kasus ini, dari hadis ini, para ulama mengambil satu hukum. Menghormati tamu didahulukan daripada puasa sunnah bila tamunya memaksa untuk, atau dalam konteks tidak nyaman kalau dia tidak diberikan hidangan. Kita lihat hadisnya, saya bacakan hadisnya. Dari Abu Juhaifah Wahab bin Abdullah berkata, Nabi SAW pernah mempersaudarakan antara Salman Al-Farisi dan Abu Darda. Ini sahabat Nabi. Kemudian Salman pergi ke rumah Abu Darda. Bersilaturahim ke rumah Abu Darda, sahabatnya ini. Ia melihat istri Abu Darda dalam keadaan mengenakan pakaian yang serba kusut. Salman pun bertanya padanya, mengapa keadaan kamu seperti ini? Wanita itu, yakni istri Abu Darda, menjawab, saudaramu Abu Darda sudah tidak punya hajat lagi pada dunia. Nah ini tadi, ya, sukses dunia, sukses akhirat, tidak meninggalkan dunianya. Ya, Allah tadi berfirman dalam surat Al-Qasas, wabtahi fima ataqallahu darul akhirata wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah olehmu kehidupan negeri akhirat, tapi jangan kamu melupakan nasibmu di dunia. Nah, istri Abu Darda ini menyampaikan, ya, karena Abu Darda yang menyuruhnya untuk berpakaian yang tidak layak, yang ditegur oleh Salman tadi. Saudaramu Abu Darda sudah tidak punya hajat lagi pada dunia.
Kemudian Abu Darda datang dan ia membuatkan makanan untuk Salman. Menyiapkan hidangan bagi tamunya, yakni Salman. Setelah selesai, Abu Darda berkata kepada Salman, makanlah, ya, saya sedang berpuasa. Nah, tapi puasanya puasa sunnah. Salman menjawab, saya tidak akan makan sebelum engkau pun makan. Abu Darda mengatakan, saya puasa. Salman tetap mendesak, ya udah, kalau kamu puasa saya juga nggak makan lah. Ya, kalau kamu nyuruh makan, ya suka harus ikut makan. Maka karena desakan Salman, Abu Darda pun kemudian ikut makan membatalkan puasa sunnahnya. Kemudian pada malam harinya, Abu Darda bangun untuk mengerjakan sholat malam. Salman pun berkata padanya, tidurlah. Abu Darda pun tidur kembali. Ketika Abu Darda bangun untuk mengerjakan sholat malam, Salman lagi berkata, tidurlah hingga pada malam, akhir malam. Salman berkata, bangunlah. Lalu mereka sholat bersama-sama. Setelah itu Salman berkata padanya, sesungguhnya bagi Tuhanmu ada hak. Bagi dirimu ada hak. Dan bagi keluargamu juga ada hak. Maka penuhilah masing-masing hak tersebut. Hablu minallah terpenuhi, hablu minan nas terpenuhi. Nah, dengan kejadian ini esok harinya Abu Darda berjumpa dengan Nabi SAW, menceritakan ke kasus ini kepada Nabi SAW. Nabi menjawab, Salman itu benar. Salman itu benar. Nah, di sini dari hadis ini, hadis Imam Bukhari, para ulama mengambil satu hukum, bila antara hablu minallah dan hablu minan nas dengan status hukum yang sama, terkait dengan ini, menjamu tamu adalah sunnah, puasa sunnah adalah sunnah. Bila si tamu tidak rela untuk disiapkan makanan, untuk dipersilahkan makan sedangkan tuan rumah sedang puasa, maka tuan rumah bila ia kemudian membatalkan puasanya, itu lebih utama. Ya, lebih utama. Lebih disebutkan bagian dari keutamaan. Menyambut tamunya, membatalkan puasanya. Bila si tamu tetap menginginkan makan bersama. Seperti halnya Salman tadi, memaksa Abu Darda, ya kalau kamu puasa, aku nggak ikut makan. Nah, kemudian Abu Darda pun kemudian berbuka, ya, ikut makan, meniatkan berbuka. Nabi setelah dikonfirmasi menyatakan Salman itu benar. Di sini mengajarkan keseimbangan hablu minallah, hablu minannas. Kemudian dalam hadis yang lain, Bapak Ibu sekalian, Rasulullah SAW bersabda, manusia yang paling dicintai Allah adalah manusia yang paling memberikan manfaat bagi manusia lainnya. Dan amalan yang paling dicintai Allah, kita perhatikan, amalan yang paling dicintai Allah adalah membuat muslim lain bahagia, mengangkat kesusahan orang lain, membayarkan hutangnya, menghilangkan rasa laparnya. Ini semua berkaitan dengan hablu minan nas dan disebut sebagai amalan yang paling dicintai Allah. Kemudian ditegaskan lagi oleh Nabi SAW dalam kalimat berikutnya. Sungguh aku berjalan bersama saudaraku yang muslim untuk sebuah keperluan, yakni memenuhi keperluan saudaraku itu. Lebih aku cintai daripada beriktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan penuh. Memenuhi kebutuhan saudaranya. Lebih Nabi sukai daripada ia beriktikaf di Masjid Nabawi di Madinah sebulan. Bayangkan ganjaran besarnya iktikaf di Masjid Nabawi sebulan. Tapi oleh Nabi tidak. Lebih dia pentingkan hablu minan nas, memenuhi kebutuhan. Lagi tidur belum jawab nih. Udah bangun, oke. Hal ini menjelaskan tentang keutamaan hablum minan nas. Lebih dari hablum minallah, kalaupun hukumnya sama, sunnah-sunnah atau yang wajib, yang wajib. Tentu kalau yang wajib tidak bisa digugurkan dengan amal sunnah hablum minan nas. Semisal ya untuk memenuhi kebutuhan seorang, kita meninggalkan sholat, tentu tidak bisa. Jadi sholat karena fardu atau wajib, maka didahulukan.
Nah, inilah pesan baik dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi SAW agar kita selalu menjaga keseimbangan hablu minallah wa hablu minan nas. Kita renungkan firman Allah berikut yang menegaskan pula hablu minallah hablu minan nas. Allah Ta'ala berfirman, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka yang hablum minan nasnya di antara yang disebutkan ini menghardik anak yatim, tidak menganjurkan memberi makan orang miskin, maka Allah sudah sebut mendustakan agama. Maka kecelakaanlah bagi orang yang sholat, yaitu orang yang lalai dari sholatnya dan orang yang berbuat riya dan enggan menolong dengan barang yang berguna. Hendaklah kita tetap tegakkan sholat, aqimus sholat, dan kita juga berbuat kebaikan pada sesama, menggembirakan sesama, wabassiril mu'minin. Hablu minallah wa hablu minan nas. Bagi mereka yang mengabaikan hablu minan nas, walaupun dia menegakkan hablu minallah, bisa menjadi hamba yang bangkrut. Bisa menjadi hamba yang bangkrut di akhirat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Imam Bukhari dan Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, pernah ditanyakan kepada Nabi SAW, ada seorang sahabat yang nanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, sesungguhnya si fulanah, yakni si fulan atau seseorang, suka sholat malam, suka saum di siang hari, berarti dia hablu minallahnya sangat bagus. Suka sholat malam, kalau sudah suka sholat malam, sholat fardu tetap mestinya sudah terjaga ini. Suka sholat malam, suka saum di siang hari, mengerjakan berbagai kebaikan dan bersedekah. Hanya saja ia suka mengganggu para tetangganya dengan lisannya. Berarti hablu minan nasnya sangat kurang. Suka mengganggu orang dengan lisan saja. Nabi menjawab, tiada kebaikan padanya, dia termasuk penghuni neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Yakni menjadi bangkrut ya dengan dosa-dosa mengganggu tetangganya ini. Kemudian ditanyakan kembali kepada Nabi, ya Rasulullah, sesungguhnya si fulanah yang lain mengerjakan hanya sholat wajib, tidak menambah dengan sholat-sholat tahajud, sholat sunnah, enggak, hanya yang wajib saja, dan bersedekah ala kadarnya dengan sepotong keju, namun tidak pernah mengganggu seorang pun, tidak pernah menyakiti seorang pun. Nabi bersabda, dia termasuk penghuni surga. Inilah pesan baik dari Al-Quran maupun hadis Nabi agar kita mengasah kembali keseimbangan hablu minallah, hablu minan nas. Menjaga hubungan kita dengan amal-amal kebaikan yang menjadi hak Allah dan melakukan amal-amal kebaikan yang menjadi hak sesama. Kemudian pola hidup yang keseimbangan yang ketiga, seimbang, peduli keluarga dan peduli masyarakat. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Furqan ayat ke-75, dan orang-orang yang berdoa, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam atau pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Rasulullah SAW bersabda pula dalam hadis Imam Bukhari dan Muslim, di antara rumahku dan mimbarku ada taman surga. Di antara rumah dan mimbarku ada taman surga. Ini yang disebut Raudah di Madinah. Di Masjid Nabawi itu kalau kita berumrah atau sedang ke Madinah, biasanya kita ke Raudah.
Nah, Raudah ini doa-doa diijabah dan ia adalah bagian dari taman surga, dan Nabi menjelaskannya antara rumah dan mimbarku. Artinya aktivitas Nabi menjelaskan aktivitasnya menghidupi rumah tangganya, dan mimbar itu adalah simbol layanan Nabi kepada masyarakat dan lingkungannya. Di antara rumahku dan mimbarku, aktivitas Nabi adalah menjaga keluarganya, merawat keluarganya, membahagiakan keluarganya, dan merawat serta membahagiakan orang-orang di sekitarnya. Siapa yang melakukan amal itu, dia berada di taman surga. Itulah keseimbangan yang ketiga, peduli keluarga dan peduli masyarakat. Yang keempat, keseimbangan menjaga hak Allah, menjaga hak diri, dan hak keluarga. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya pada dirimu ada hak Allah, ada hak dirimu, dan ada hak keluargamu. Nah, di sini berkaitan dengan amalan seorang sahabat. Dia menyampaikan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, saya ingin semalaman itu sholat malam. Nabi melarangnya, jangan. Kemudian Nabi menegaskan dalam hadis ini, sesungguhnya pada dirimu ada hak Allah, yakni engkau sholat malam, silahkan. Tapi ada hak dirimu, kamu harus istirahat. Dan ada hak keluargamu, kamu harus bercengkrama ya dengan keluargamu. Jadi jangan habiskan semua waktumu untuk hak Allah saja. Tapi bagilah waktu-waktumu untuk memenuhi hak Allah, memenuhi hak keluargamu, memenuhi hak dirimu sendiri. Dalam hadis berikutnya, bagilah malammu menjadi 3 bagian. Sebagian untuk Tuhanmu, sebagian untuk keluargamu, dan sebagian untuk dirimu. Siapa yang mengamalkan semacam ini berarti dia telah mengasah dirinya dalam keseimbangan sesuai dengan nilai-nilai ketakwaan. Kemudian yang kelima, keseimbangan berfikir dan berzikir. Tidak cukup berfikir, tapi hendaklah diiringi dengan zikir. Tidak cukup dengan zikir, iringi pula dengan berfikir. Allah berfirman dalam surat Al-Imran 190-191 yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal, yaitu orang yang berzikir kepada Allah sambil berdiri, duduk dan dalam keadaan berbaring. Dia dalam keadaan apapun dia zikir. Saat tiduran dia zikir, saat duduk dia zikir, saat berjalan dia zikir. Kemudian mereka selalu memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, selalu berfikir juga. Dan dari zikir dan fikirnya, ia kemudian berdoa, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini semua dengan sia-sia. Maha suci Engkau, peliharalah kami dari siksa neraka. Ini pujian Allah kepada salah di antara hambanya yang melakukan amal berfikir dan berzikir. Bersamaan dia seimbang. Kemudian keseimbangan yang keenam, ilmu dan amal. Ilmu dan amal juga diseimbangkan. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Jum'ah yang artinya perumpamaan orang yang dipikulkan kepadanya Taurat, kemudian mereka tidak memikulnya, adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Amat buruk perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah. Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Ya, keledai itu sebagai simbol kebodohan diumpamakan oleh Allah dalam ayat ini. Keledai yang memikul kitab-kitab tebal, berisi ilmu, tapi hanya dipikul, tidak diamalkan. Tetap keledai itu bodoh. Ini satu perumpamaan. Jadi ada orang yang sibuk dengan ilmu, tapi dia tidak mengamalkannya. Nabi bersabda, sebaik-baik orang berilmu adalah yang mengamalkannya. Nah, ini keseimbangan antara ilmu dan amal. Ucapan Umar bin Khattab dalam Atsar, berapa banyak orang yang beramal tanpa ilmu, tentu juga salah.
Dia banyak beramal, tapi tanpa didasari ilmu, tanpa dia menggali ilmunya. Maka rusaknya lebih banyak daripada kebaikan. Kalau dia banyak beramal tanpa ilmu, kata Umar bin Khattab, rusaknya lebih banyak daripada kebaikannya. Jadi hendaklah menyeimbangkan antara ilmu dan berupaya mengamalkannya. Kemudian yang ketujuh, Bapak Ibu sekalian, keseimbangan usaha dan doa atau tawakal. Ya Allah. Allah Ta'ala berfirman, dan Yakub berkata, hai anakku, jangan kamu bersama-sama masuk dari satu pintu gerbang. Masuklah ke pintu gerbang yang berlain-lainan. Ini adalah ikhtiar yang disarankan oleh Nabi Yakub kepada anak-anaknya ketika memasuki kota Mesir. Jangan kamu masuk dari satu pintu, tapi hendaklah dari berbagai pintu. Namun demikian aku tiada dapat melepaskan kamu barang sedikit pun dari takdir Allah. Keputusan menetapkan sesuatu hanyalah hak Allah. Kepadanya lah aku bertawakal, hendaklah kepadanya saja orang bertawakal berserah diri. Jadi selain ikhtiar ada doa. Tidak cukup dengan doa tanpa ikhtiar, tidak cukup dengan ikhtiar tanpa doa. Hendaklah kedua-duanya diseimbangkan, selalu berdoa dan terus berikhtiar. Kemudian yang kedelapan, keseimbangan dalam membelanjakan harta. Secara khusus juga Allah berfirman dalam surat Al-Furqan 67, dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir. Tidak boros dan tidak kikir. Dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Tidak boleh boros, tidak boleh kikir. Ya, di sinilah Allah menurunkan ayat untuk mengamalkan keseimbangan sesuai dengan kebutuhan. Dalam ayat yang lain, Allah dalam surat Al-Isra ayat 26, Allah berfirman pula, berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan kepada orang yang dalam perjalanan yang membutuhkan. Jangan kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Tidak boleh boros dan juga tidak boleh kikir. Bapak Ibu sekalian, juga dalam surat Al-Isra Allah Ta'ala berfirman, wala taj'al yadaka maghlulatan ila udukika wala tabsutha kullal batsi fataq'uda maluman mahsura. Jangan kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, yaitu kikir, dan jangan kamu terlalu mengulurkannya karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal, yakni boros. Kalau kikir kamu tercela, kalau boros kamu bakal menyesal. Nah, ini yang diingatkan Allah dalam surat Al-Isra ayat 29. Hendaklah sesuai dengan kebutuhannya. Ini diantara ajaran keseimbangan yang ditetapkan dalam Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, yang itu semua adalah perwujudan dari nilai ketakwaan. Semakin hamba bertakwa, semakin bisa menjalani hidup seimbang. Ada pola hidup keseimbangan yang sesuai dengan fitrah yang Allah ajarkan. Keseimbangan hablu minallah, hablu minan nas. Keseimbangan sukses dunia, sukses akhirat. Keseimbangan peduli keluarga, peduli lingkungan masyarakat. Keseimbangan menjaga hak Allah, menjaga hak diri dan hak keluarga. Keseimbangan berfikir dan berzikir. Keseimbangan ilmu dan amal. Keseimbangan usaha, yakni ikhtiar dan doa serta tawakal. Dan keseimbangan dalam membelanjakan harta. Inilah Bapak Ibu yang dapat disampaikan untuk menyegarkan ingatan kita terkait dengan hidup fitrah sesuai dengan apa yang Allah dan Rasul-Nya ajarkan. Dengan ketakwaan yang telah terasah, maka kita berharap keseimbangan yang di Allah dan Rasul-Nya ajarkan juga akan terasah pula sebagai perwujudan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir saya sampaikan pesan Nabi SAW agar kita bersikap seimbang. Al-qasdu taballuq. Bersikaplah pertengahan. Bersikaplah pertengahan, yakni berseimbanglah. Berseimbanglah, niscaya kalian akan sampai.
ya akan sampai pada cita-cita dan harapannya. Semoga Allah limpahkan keberkahan dan rahmatnya untuk kita semuanya bisa menjalani nilai-nilai ketakwaan yang Allah dan Rasulnya telah ajarkan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Untuk selanjutnya dipersilahkan Bu Lili memandu bila ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan. Baik, jazakallah Pak Ustadz. Silakan Ibu Bapak bila ada pertanyaan. Silakan Bu Sofi. Bu Sofinya belum on, belum nyala Pak Ustadz. Belum ada Pak Ustadz. Baik. Pak Ustadz, Ya, ada. tadi saya mau menanya mengenai hidup Silakan Bu boros Lili. Pak Ustadz. Saya mau bertanya mengenai hidup boros tadi. Itu kan batasannya sesuai dengan kebutuhan. Nah, kebutuhan itu apa yang kita inginkan atau emang benar-benar kita butuhkan? Ya, di antara kebutuhan adalah keinginan, tapi tetap keinginan harus sesuai dengan kemampuan ya. Begitu Bu Lili. Artinya boleh, keinginan boleh, tapi bukan sesuatu, tentu bukan keinginan yang haram. Kemudian keinginan yang berlebihan nggak boleh. Baik, Pak Boleh Ustadz. keinginan yang melebihi kebutuhannya, tapi dengan kadar yang lumrah lah, gitu, sesuai lah. Baik, Pak Ustadz. Silakan Ibu Bapak yang lain, Pak Buana. Mau nanya aja Pak Ustadz. Silahkan Pak Buana. Jadi semua itu dalam sisi kehidupan kita ini selalu dalam keseimbangan. Ada usaha, ada doa, ada hablum minallah, ada hablum minannas. Selalu begitu ya Pak Ustadz ya. Nggak ada yang lebih condong ke situ, misalnya ke arah hablum minallah atau ke arah hablum minannas gitu Pak Ustadz. Seperti itu ya Pak Ustadz. Terakhir gimana? Ya, nggak ada satu hal yang misalnya lebih condong, kita harus lebih ke arah hablum minallah dibandingkan hablum minannas gitu. Atau ke arah lebih hablum minannas dibandingkan hablum minallah. Kita harus dituntut semua dalam keadaan seimbang gitu ya Pak Ustadz ya? Ya, idealnya seimbang. Ya, tapi kadang kita dihadapkan seperti tadi, kasus-kasus di mana kita harus ada pilihan, ini mendahulukan yang mana. Satu contoh yang ekstrim itu nanti kita bahas dalam bahasan fikih aulawiyat namanya. Satu contoh, ya, ada seorang yang misalnya dokter, dia belum sholat, ya, belum sholat duhur misalnya, belum sholat duhur, tapi tiba-tiba dia mau rencana mau sholat duhur, tiba-tiba pasien datang. Pasien di UGD misalnya, harus segera diurus. Maka si dokter ini dalam adab Islam tidak boleh dia mengatakan ada pasien yang darurat ya, tentu darurat yang tidak bisa, artinya krisis kalau dia menunda. Dia berkatakan, sebenarnya saya sholat dulu, nggak bisa. Nah, dalam fikih aulawiyat dia harus menyelesaikan hablum minannasnya, mengobati si pasien itu, menghadapi pasien dulu. Maka saat itu sholatnya dia niatkan saja jamak takhir. Ini sholat duhur. Ya, dia mau menangani, ada pasien, ya sudah saya tangani dulu. Sholat diniatkan, saya jamak takhir dengan asar. Maka itu masyakoh dibolehkan, mengutamakan karena kasus menangani pasien semacam itu. Nah, disitulah hal-hal keputusan-keputusan fikih yang memang kita butuhkan. Seperti tadi juga kasus Salman dengan Abu Darda, ya, di mana dia puasa sunnah, maka Salman memahami konteks ini, dia udah kalau kamu nggak ikut makan, saya nggak makan lah. Nah, itu kemudian Abu Darda pun ikut makan. Berarti dia menggugurkan amal habluminallahnya, jadi puasa itu habluminallah di situ.
Nah, untuk kasus fikih ini harus kita dapatkan supaya ketika menghadapi kasus-kasus tadi kita bisa berlaku dengan benar. Mana yang kita lebih utamakan tadi fikihnya hablum minan nas untuk kasus-kasus tertentu semacam itu dengan status hukumnya yang setara, yakni wajib dengan wajib, sunnah dengan sunnah, maka hablum minan nas lebih diutamakan. Begitu Pak Buana. Jadi hablum minanas lebih diutamakan ya Pak Ustadz ya. Lebih diutamakan. Ya, dulu Pak Ustadz pernah ngisi di kantor yang saya lupa ininya Ya. apa namanya nama-namanya, tapi itu mencerminkan hablum minallah lebih diutamakan dibandingkan hablum minanas. Cuma yang ini saya tanyakan ini Pak Ustadz. Ya. Kalau tadi dari kasus ini kasus apa namanya Abu Darda dengan Salman. Ya. Jadi tentang puasa sunat. Katakanlah Abu Darda itu kalau level Abu Darda Pak Salman kan level yang tinggi ya Pak Ustadz ya. Ini saya misalnya dengan teman kantor. Iya. Saya niat puasa sunat plus sawalan. Ini waktunya sudah agak sedikit mepet. Lalu kemudian saya sudah niatan sekaligus untuk sawal. Nah, makan siang saya diajak teman saya dengan pemahamannya sama. Ayo, kan ini otomatis sudah menggugurkan atau pahalanya tetap dapat. Terus kemudian juga ikut makan dengan kita juga dapat. Nah, cuma saya agak sedikit mikirnya gini Pak Ustadz, apakah kita kurang harus bisa begitu saja menggugurkan atau membuka puasa kita, atau kita ada unsur fight-nya gitu Pak Ustadz. Ini saya kurang otot nih untuk ibadah saya nih. Ini bagaimana Pak Ustadz? Ya, tentu seperti tadi Abu Darda ada fight-nya juga bahwa dia menyampaikan saya puasa itu kan. Nah, tapi kalau tamu, ini konteksnya tamu tadi kan ya, tamu karena dia perlu dihormati. Tamunya seperti Salman tadi memaksa, ya kalau kamu nggak makan saya nggak enak dong, saya nggak makan juga. Nah, kalau semacam itu kasus tadi baru Abu Darda merelakan hati untuk menggugurkan puasanya. Tapi kalau artinya ajakan teman makan di luar dan sebagainya, itu bukan suatu yang kita punya kewajiban, karena itu hak kita untuk tetap berpuasa tidak ikut makan ya. Maka kita tetap fight untuk mempertahankan lebih utama. Hanya untuk kasus-kasus tertentu, misalnya kita diminta, apalagi ditugaskan gitu ya, ditugaskan oleh kantor menemani tamu dari tamu kantor gitu misalnya. Tamunya tolong dong temani dia ngasih makan siang. Nah, kita saat itu ya sudah, karena ini bagian dari tugas menghormati orang, maka boleh kita gugurkan puasa sunnah tadi. Tapi tetap bisa kita fight dulu menyampaikan saya puasa, gitu. Apalagi untuk puasa sunnahnya yang ininya terikat waktu seperti puasa Syawal gitu ya. Misalnya ini sudah hari ke-29 bulan Syawal. Besok udah keluar bulan Syawal, ini hari terakhir lagi. Ya, sudah puasa ke-6. Kalau saya nggak hari ini buka, besok udah nggak Syawal lagi. Nah, semacam itu kita bisa menjelaskan untuk mempertahankan puasa kita, meminta kemaafan dari teman atau dari tamu yang mengajak kita itu. Begitu Pak Buana. Tapi jika tadi waktu kita sudah hari terakhir, kemudian tamunya selevelan Salman gitu Pak Ustadz. Iya. Itu otomatis kita tetap dapat pahalanya dua-duanya ya. Dapat. Lebih utama malah menghormati. Lebih utama, dapat 2 pahala ya. Iya. Jadi tadi yang kita fight itu juga kita lihat lawan kita atau yang mau ngajak kita itu apakah betul-betul derajatnya yang bisa menggugurkan kewajiban kita atau hanya sekedar ngajak saja gitu Pak Ustadz ya. Fight betul, kita di sana ya. Iya, betul. Artinya Oke, kita harus ada ikhtiar juga, nggak semua kemudian malah nyuruh teman, tolong dong ajak saya makan. Iya Pak Ustadz, jazakallah Pak Ustadz. Sama-sama Pak Buana, sehat Terima selalu. kasih. Ya baik, makasih Pak Buana. Pak Ustadz ada
pertanyaan dari Bu Reski. Assalamualaikum Pak Ustadz. Banyak yang Assalamualaikum kasih warahmatullahi. tahu kalau kita utamakan akhirat, dunia akan mengikuti. Misal, kita ingin hal-hal sukses keduniawian. Bagaimana sikap kita? Apakah porsi terbanyak adalah akhiratnya dengan percaya bahwa dunia akan mengikuti? Atau keduanya seimbang? Karena kadang dunia ini banyak hal yang tidak bisa kita kontrol. Baik, ya. Ya seperti tadi dijelaskan dalam ayat atau hadisnya ya. Dalam ayatnya tadi dijelaskan kalau kamu orientasi dunia semata maka merugi ya karena di sisi Allah ada manfaat dunia akhirat. Jadi yang dimaksud di sini di sisi Allah, kamu menjalani hidup berikhtiar itu sesuai dengan rambu-rambu yang Allah dan Rasul-Nya tetapkan. Bila kita berikhtiar sungguh-sungguh sesuai dengan rambu itu, maka Allah jamin sukses duniamu, sukses akhiratmu. Allah jamin itu. Ya, nah, di sini jadi bukan berarti kita memisah urusan dunia dan urusan akhirat. Ya, sesuai dengan doa kita itu satu amalan. Setiap amalan itu bisa meraih sukses dunia, sukses akhirat. Setiap amalan. Ya, jadi tidak semata-mata dipisah dalam konteks amalan. Oh ini amalan dunia, tidak. Seperti tadi disebutkan, orang bekerja itu mendapat manfaat dunianya, hasilnya, misalnya gajinya dan hasil manfaat dari pekerjaannya berjual beli bisa dapat keuntungannya, tapi dapat keberkahan dari Allah. Nah itu ridho dari Allah SWT karena dia menjalaninya dengan benar. Maka dia sukses dunia, sukses akhirat. Itu yang dimaksud. Jadi bukan dalam orientasi kalau bekerja berarti tidak peduli akhirat, bukan. Justru Nabi tadi ketika ada seorang anak muda yang dia izin di majelis Nabi, ya Rasulullah saya mau ke pasar nih. Nah, Nabi mengatakan kalau dia ke pasar mencari berbisnis itu dalam upaya menghidupi keluarganya, menghidupi kedua orang tuanya, menghidupi anak-anaknya, maka sungguh dia mendapat pahala jihad fisabilillah. Padahal urusannya untuk bisnis, urusannya untuk dagang. Nah, jadi dagang pun itu bagian dari amal soleh bila ia jalani sesuai dengan rambu-rambu halal haram yang Allah dan Rasul-Nya tetapkan. Begitu, Kiki. Baik Pak Ustadz, gimana Bu Rizky? Bu Rizky. Oke, belum ada lagi Pak Ustadz, silakan. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita alhamdulillah telah melewati bulan suci Ramadan dan sebagaimana tadi dijelaskan di awal bahwa Ramadan Allah karuniakan kepada kita untuk kesempatan bagi kita mengasah ketakwaan kita, dan di antara sifat takwa adalah menjaga keseimbangan dalam amal kehidupan ini sesuai dengan fitrah penciptaannya yang tadi Allah dan Rasul-Nya telah jelaskan beberapa amal-amal keseimbangan yang harus dijaga. Ya, sukses dunia, sukses akhirat, orientasinya jangan sukses dunia semata meninggalkan akhirat. Juga Allah Nabi pesan jangan akhirat semata, tapi Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Qasas juga wala tansa nasibaka minad dunya. Allah mengingatkan jangan kamu lupakan nasibmu di dunia. Ya, jangan kamu lupakan nasibmu menikmati dunia ini. Nah, itu kita orientasi dunia akhirat dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Juga keseimbangan hablu minallah hablu minannas tetap kita jaga, ya. Dan keseimbangan lain yang tadi telah dibahas kita jaga, itu bagian implementasi ketakwaan. Dan semoga dengan bulan puasa yang sudah kita lewati, keseimbangan hidup ini terasah kembali dan kita bisa amalkan dan kita bisa jaga dalam kehidupan kita sehari-hari untuk istiqomah dengan ketakwaan. Dan saya ingin sampaikan janji Allah yang Allah telah janjikan dalam surat Yunus ayat 62-64 ini,
Ayat ini bisa dilafadzkan sebagai bacaan zikir untuk menyemangati kita, ya. Mari sama-sama sebagai penutup kita baca 3 ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah. La tabdila li kalimatillah. Dzalika huwal fawzul azim. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati, yaitu orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Bagi mereka berita gembira dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat. Tidak ada perubahan bagi janji Allah. Yang demikian itu keberuntungan yang besar. Inilah keberuntungan yang Allah kabarkan kepada kita, sukses dunia, sukses akhirat, gembira dunia, gembira akhirat bagi hamba yang beriman dan bertakwa. Insya Allah Bapak Ibu semuanya bagian dari hamba-hamba Allah yang Allah jadikan sebagai wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala karena keimanan dan ketakwaan, dan Allah jaminkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jadi sekali lagi saya ingatkan, ayat ini boleh Bapak Ibu dihafalkan, ya. Ini tugas tapi nggak perlu dikumpulkan. Silahkan saja diamalkan, dihafalkan, dan bisa dijadikan amalan zikir, bisa dijadikan bacaan sholat, ya. Setelah surat Fatihah kan kita baca surat yang lain, boleh ayat ini dibaca dengan makna yang kita hujamkan ke dalam hati dan pikiran kita. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul azim. Demikian yang dapat disampaikan, saya cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.